Lu sama pasangan lu pernah nggak sih punya pertanyaan beli rumah dulu atau beli mobil dulu? Karena ini tuh udah kayak dilema. Setiap orang pasti punya prioritas yang beda-beda. Salah atau enggak? Ya enggak. Siapa tahu dia bisa bahagia dengan punya mobil, atau yang satu lagi bahagia dengan punya rumah. Sekarang lagi rameh banget, kalau punya duit banyak lebih baik beli rumah atau mobil dulu. Gua di Instagram sama TikTok pernah bikin konten lebih pilih mana? Sewa rumah atau bikin rumah tapi KPR. Dan ternyata views-nya tembus sampai 500 ribuan. Gua nggak nyangka ternyata yang digalauin sama orang Indonesia KPR atau sewa rumah. Lo pernah nggak sih ngikutin konten-kontennya Andre Taulany? Pokoknya orang-orang yang kolektor mobil-mobil tua dan harganya tuh udah sama kayak rumah. Gue rasa di zaman sekarang beli mobil seharga rumah udah nggak mustahil lagi. Bahkan mobil pun sekarang bisa buat investasi. Karena untuk kolektor, harga mobil yang langka nilainya bakal naik terus. Udah gitu gue pernah lihat podcast Om Mobi ditanya kalau dia punya duit dia beli rumah atau mobil dulu. Ya jelas Om Mobi, hobinya aja otomotif. Ya pasti dia beli mobil lah. Tapi di situ dia punya argumen yang menurut gue cukup kuat. Kalau lu beli mobil, katakanlah Avanza, mobilnya itu bisa lu sekolahin atau lu bikin buat Grab. Jadi cicilan lu itu akan ditutupin dari hasil nge-Grab atau disewain mobilnya. Ini kan sebenarnya kayak productive loan ya, atau pinjaman yang ujungnya bukan kita yang bayar, tapi barang yang kita beli menghasilkan uang dan nutupin cicilan dari pinjaman tersebut. Tapi yang harus diperhatiin, mobil itu harganya ada yang makin lama makin turun juga. Khususnya mobil-mobil di luar kolektor yang tadi gue sebutin. Kalau rumah, kebalikannya. Gue salah satu tim yang mendukung beli rumah boleh, tapi buat produktif. Artinya rumah itu gue beli buat gue kontrakin lagi, uangnya gue pakai buat nutup cicilan rumah tersebut. Jadi buat gue, kalau orang beli rumah buat tinggal, rasanya sayang banget. Karena uang yang tadi kita pakai buat opportunity yang lain, sekarang dipakai buat nutupin cicilan rumah tersebut. Kita juga bisa pakai rumah buat disewain, atau kita jadikan jaminan ke bank buat dapat kredit usaha, atau yang lainnya yang sifatnya produktif dan menghasilkan uang lagi. Kita coba ambil contoh di Amerika. Di Amerika itu orang udah susah banget buat beli rumah. Rata-rata orang yang udah pasti punya rumah di Amerika, udah pasti juga orang kaya. Karena harganya itu udah nggak masuk akal. Walaupun pemerintahnya udah bikin peraturan satu orang atau satu PT cuma boleh punya beberapa rumah aja, tetap aja yang punya rumah orang-orang yang punya duit doang. Sebenarnya kan tujuan pemerintah Amerika ngebatasin itu supaya orang-orang lain bisa beli rumah selain PT atau orang kaya. Jadi ada pemerataan kepemilikan rumah di setiap wilayah tertentu. Bahkan di Amerika pun udah nggak boleh beli rumah yang udah deket-deket banget jaraknya. Bayangin kalau di Indonesia diterapin peraturan kayak begitu. Udah mana beli rumah susah banget, apalagi untuk kalangan menengah ke bawah. Orang yang punya rumah sampai ada halamannya, dia nggak pernah ngerasain gimana orang-orang yang tinggalnya berdekatan, bahkan buat tidur aja sekamar rame-rame. Tapi anehnya di Amerika, walaupun udah ada peraturan segitu ketatnya, tetap aja harga rumah grafiknya makin tinggi dari tahun ke tahun. Nah, ini juga yang menyebabkan orang-orang kaya berlomba-lomba untuk berinvestasi pada rumah karena harganya selalu naik. Akibatnya kalangan menengah ke bawah jadi nggak mampu buat beli rumah yang murah. Kenapa? Karena orang kaya di sana udah ngeborong semua rumah yang murah dan dijadikan kontrakan. Kontrakan itu yang nantinya dipakai buat nutup cicilan dari orang kaya tadi. Orang kaya itu pinter. Dia nggak ngeluarin duit dia pribadi buat berbisnis. Tapi dia minjem dari bank dan bank udah pasti nge-approve dia karena hartanya oke. Jaminannya oke. Dia borong semua rumah-rumah murah. Nggak disisain buat kalangan menengah ke bawah. Rumahnya disewain, hasil sewanya dipakai buat nutup cicilan ke bank. Easy money kan? Buat yang pengen beli rumah buat tempat tinggal, gue pernah hitung-hitungan buat ngambil KPR. Ternyata kalau kita ambil KPR, harga rumah yang awalnya cuma 100 juta bisa 2-3 kali lipat lebih mahal setelah kita selesai cicilan. Ada yang pernah dengar opportunity cost? Jadi opportunity cost itu simpelnya kayak gini. Misalkan lu punya uang, uangnya ini lu pakai buat KPR rumah. Nah, sedangkan kalau uangnya ini nggak lu pakai buat KPR rumah, uangnya ini masih bisa lu puter lagi supaya menghasilkan uang lagi kan. Nah, maksudnya opportunity cost di sini adalah peluang-peluang yang bisa aja datang dengan uang tersebut. Kita bisa pakai uang itu buat berbisnis dan menghasilkan uang yang lebih besar lagi. Kita bisa pakai uang itu buat nyekolahin anak kita nanti. Kita bisa pakai uang itu buat beli mobil mungkin. Atau kita bisa pakai uang itu buat karir kita supaya lebih tinggi lagi. Sekarang ada pertanyaan kayak gini. Kehilangan opportunity cost itu nggak apa-apa. Yang penting punya rumah.
itu salah atau enggak? Menurut gue tergantung objektif atau tujuan dari pasangan tersebut. Kalau memang dengan punya rumah orang atau pasangan tersebut menjadi lebih bahagia, menurut gue sah-sah aja beli rumah KPR. Yang artinya opportunity dia memang diperuntukkan untuk beli rumah KPR. Pertama dari generasi baby boomers, aka orang tua kita dulu. Pasti kalau kalian udah menikah, kalian pasti ngerasain orang tua kita atau mertua kita pasti pengen anaknya punya rumah dulu. Karena di zaman mereka muda, rumah itu masih menjadi aset yang nilainya selalu bertumbuh. Nah, di tahun 2025 ini mereka baru ngerasain ngejual rumah yang dulu mereka beli dengan harga yang murah dan sekarang harganya udah tinggi, itu sulit banget. Rata-rata kalau orang Betawi dulu tuh pasti punya tanah yang lebar-lebar, sengaja disimpan buat investasi dia bilang. Padahal ngejual tanah 1-2 hektar itu susah banget. Apalagi tanah itu bukan tanah yang strategis. Makanya menurut gua kalau punya rumah itu sekarang bukan investasi lagi sih. Kecuali rumah itu kita puter buat kontrakan. Yang uangnya itu bisa dipakai buat pajak rumah sekaligus bayar cicilannya. Yang kedua, generasi milenial. Gue termasuk generasi milenial dan gue ngerasa orang-orang milenial udah pasti punya keluarga sekarang. Ya walaupun nggak semuanya sih, tapi gue ngerasa ya seumuran gue udah pada bawa anak lah harusnya. Nah, keluarga-keluarga kayak gini harusnya udah butuh tempat tinggal. Opportunity cost-nya bisa dialihkan buat beli rumah. Mungkin dengan rumah dia menjadi bahagia, jadi ada tempat bernaung buat anak dan suami istrinya. Yang lucu, gue pernah lihat meme di media sosial, waktu itu Instagram, gue lupa nama akunnya apa, tapi dia bikin meme anak Gen Z itu lebih milih beli sneakers daripada menikah dan punya tempat tinggal. Sebenarnya bener nggak sih anak Gen Z kayak gitu? Komen di kolom komentar ya. Nah, yang keempat, Gen Alpha. Mungkin Gen Alpha nanti udah nggak mau beli rumah lagi karena mereka udah pada bisa ngitung. Mereka yang lahir di zaman serba instan, serba mudah, gue yakin ngapain di rumah? Orang gue bisa pindah-pindah kok. Begitu kata Gen Alpha. Ya memang sih kalau kita hitung-hitungan, harga sewanya di tempat paling strategis sekalipun ada yang masih make sense. Dibandingkan kalau kita harus KPR yang harga rumahnya bisa 2-3 kali lipat lebih mahal. Nah, berdasarkan data yang gue cari juga, ternyata lower dan middle income itu sulit banget buat jadi high class. Karena inflasi kita yang makin hancur dari tahun ke tahun. Ya jadi semboyan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kayak real aja gitu. Di Amerika tahun 72, buat beli rumah, anak muda itu penghasilannya harus dikali 3 dulu baru kebeli rumah tersebut. Tebak, di tahun ini, anak muda harus punya berapa kali gaji dulu buat beli rumah? Jawabannya rumah udah setara dengan 6 kali gaji anak muda sekarang. Itu di Amerika. Bayangin kalau di negara berkembang kayak kita gini, menurut gue bisa sampai 12 kali dari penghasilan anak muda di sini. Menurut gue, salah satu cara yang bisa menyamaratakan kepemilikan rumah di setiap kelas sosial adalah memberikan rumah subsidi. Jadi setelah gue bikin banyak konten di Instagram dan TikTok, banyak banget yang komentar ternyata rata-rata ada juga yang beli rumah subsidi. Selain harganya murah, rumah subsidi juga tenornya relatif panjang. Pemerintah kita sebenarnya udah banyak banget bikin program rumah subsidi yang murah. Tapi ya sayangnya lokasinya jauh. Coba kalau dibuatin rumah subsidi yang murah dan di perkotaan. Gue yakin nggak banyak yang tahu. Dan ternyata pemerintah kita memang pengen bikin itu loh. Bayangin lo punya rumah cicilan cuma ratusan ribu per bulan dan adanya di kota, bukan di pinggiran kota. Menurut gue ini bakal ngebantu banget buat yang pengen punya rumah tapi budgetnya terbatas. Kan ada juga orang-orang yang kerjanya masih ngontrak dan belum bisa cicil KPR ke bank. Mungkin dengan rumah subsidi ini bisa ngejawab permasalahan mereka. Bayangin aja, ada program 3 juta rumah di tahun 2025 yang 2 jutanya di wilayah perdesaan dan 1 jutanya di wilayah perkotaan. Tapi tenang aja, orang-orang kaya nggak bakalan bisa ngeborong rumah subsidi ini karena ada peraturannya. Rumah subsidi ini diperuntukkan untuk MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Tentu ada syarat yang harus dipenuhi. Untuk individu yang belum menikah, batas atas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah adalah 12 juta rupiah per bulan. Sedangkan kalau udah menikah, batas atas penghasilannya cuma boleh di 14 juta per bulan aja. Ya orang kaya harusnya udah lebih dari itu per bulan dong. Tenang aja makanya. Cara daftarnya gimana? Cara daftar gampang banget. Lu tinggal cari SI KPR atau bank-bank yang bekerja sama dengan rumah subsidi tersebut. Dokumennya juga ya standar aja kayak KTP, KK, dan lain-lain. Terus lu bisa isi formulir pendaftarannya. Udah gampang banget kan? Masalah utama kita adalah banyak banget orang kaya yang ngeborong properti murah yang mengakibatkan lower dan middle class kita nggak
kebagian buat beli rumah. Mungkin kalau orang-orang kaya kita mau mengalihkan investasinya ke selain rumah, mungkin rumah-rumah yang tadinya mahal bisa jadi pasang harga lebih murah karena udah sepi peminatnya. Tapi kita nggak mungkin sih ngerubah mindset orang kaya. Kita butuh bantuan dari pemerintah. Dan pemerintah udah ngasih solusinya. Tinggal lu mau atau enggak. Daripada fokus nyala-nyalahin orang kaya yang punya banyak properti, mendingan lu share video ini buat orang yang belum punya rumah. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Komen buat gua bahas apa lagi selanjutnya.